Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama berhimpun untuk mengadakan persekutuan doa pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kasih setia, damai sejahtera, karunia yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Berkat-Mu begitu banyak dan boleh kami rasakan bersama hingga sampai hari ini. Tuhan menaungi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami. Namun kami juga menyadari akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan saat ini kembali kami hendak bersama-sama belajar akan kesaksian firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami ikuti ya Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya bukan hanya kehendak-Nya sendiri, tetapi kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Lukas. Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Akan saya ulang. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita akan garis bawahi bagian memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin kita masih ingat sejak kita kecil, SD ya, SD sampai dengan perguruan tinggi awal. Karena di perguruan tinggi awal tentu kita juga menerima MKDU, mata kuliah dasar umum. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dan di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa yang cukup menarik bagi saya. Peribahasa itu mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa sih artinya? Ketika kita sudah mendengar, lalu apakah kita juga menerapkan peribahasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peribahasa ini hendak mengatakan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, harus berani bersusah payah, harus berani berjuang, harus berani bersakit-sakit dahulu. Baru setelah itu kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu akan digapai. Dan nampaknya apa yang dicatat melalui peribahasa ini bukan hanya sekedar sebuah kata-kata. Bukan halu, tidak halu. Bukan hanya khayalan, tetapi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga, apakah ada sih orang yang lahir atau dilahirkan sukses dari awal mulanya? Nampaknya tidak. Ada banyak cerita yang menyeputari kehidupan kita, bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang berani berjuang mati-matian sejak awal mulanya. Pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang juga berjuang sejak awal mulanya. Dan kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu saya memberikan semangat kepada anak-anak di SMA yang menjalani PJJ,
Saya mengatakan inilah tantangan. Inilah masa di mana mereka digodok. Seleksi alam saya katakan. Siapa yang berani berjuang pada masa kini, siapa yang berani bersakit-sakit pada masa kini, pada akhirnya dia akan menuai keberhasilan. Dan memang tidak sedikit yang lalu akhirnya mundur. Itu artinya dia hanya mau menerima bagiannya seperti itu. Dan nampaknya kalau kita melihat peribahasa ini tidak jauh dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengatakan memikul salibnya, tetapi ada lanjutan dan mengikut aku. Artinya ada dua kata nih di sana. Memikul salibnya. Tuhan Yesus tidak berkehendak, Tuhan Yesus tidak menginginkan pengikutnya memikul salibnya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini belum terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar atau menikmati minggu lalu, minggu yang kemarin, pelayanan minggu kemarin tanggal 12, ini menjadi bagian dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Terlebih kepada para muridnya, terlebih lagi kepada Petrus, yang pada waktu itu hendak menggagalkan karya keselamatan Allah. Sehingga Tuhan Yesus mengungkapkan ini kepada mereka. Bahwa bukan kesuksesan itu menjadi awal dari perjuangan mereka, tetapi salib itulah yang menjadi awal dari perjuangan mereka. Kalau murid-muridnya atau kita semua dikatakan bahwa memikul salib Yesus, no, kita tidak akan pernah mungkin mampu menjalani itu semua. Mengapa? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada zamannya salib adalah hukuman yang paling kejam yang diberlakukan. Pada zamannya salib ini hukuman yang paling hina. Bahkan kalau saya boleh mengatakan salib itu lambang dari kutukan. Seseorang yang akan disalib tentu sudah disediakan tiangnya di bukit. Kalau Tuhan Yesus di Bukit Golgota tentu saja. Tiang itu sudah tersedia. Tingginya kurang lebih 1,8 sampai 2,4 meter. Cukup tinggi. Beratnya 130 kilogram. Lalu bagaimana dengan palangnya? Ternyata saudara, palang itu harus dipanggul oleh orang yang akan disalibkan. Panjang dari palang itu antara 1,5 meter sampai 1,8 meter dengan berat 57 kilo dan harus dipingkul, harus dipanggul dari tempat eksekusi, tempat vonis sampai dengan bukit. Kalau Tuhan Yesus memikul itu, memanggul itu kurang lebihnya 20 kilo. Jalan, jangan bayangkan jalanan itu jalanan hot mix saudara, hot mix. Tetapi jalanan yang penuh dengan kerakal-kerakal, penuh dengan kerikil-kerikil tajam dan tidak lurus, tetapi berkelok-kelok, naik turun. Bisa kita bayangkan 57 kilo harus dipanggul dengan jarak kurang lebihnya 20 km. Ada kalanya supaya palang itu tidak terjatuh, tangan harus diikat kepada palangnya. Bahkan ada prajurit-prajurit yang begitu kejamnya, yang lalu memakukan tangan itu bersama dengan palangnya. Dan tambahan lagi saudara, jangan pernah membayangkan bahwa palang itu dipikul, dipanggul oleh orang
dalam kondisi sehat-sehat saja. Karena bagaimanapun juga sebelum mereka memanggul palang itu harus dihajar habis-habisan terlebih dahulu. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan cambukan-cambukan. Cambukan itu bisa berasal dari tongkat kayu, tetapi yang lebih sering cambukan itu adalah cambuk pendek dengan tali kulit dan bola kecil tajam yang diikatkan di ujungnya. Ya, lihat sajalah nanti kalau di The Passion of the Christ, bagaimana penderitaan itu harus dialami. Bahkan tidak hanya cukup di situ tempat penyiksaan, tetapi harus berjalan dengan memanggul 57 kilogram beratnya. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan penderitaan itu begitu sangat dialami. Dan nampaknya Tuhan Yesus mampu menjalani semuanya itu. Untuk apa? Untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kemuliaan, bukan kemuliaan dan kemenangan dirinya sendiri, tetapi kemenangan dan kemuliaan pengikut-pengikutnya. Sehingga di sana dikatakan memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita mencoba untuk melihat ulang, apakah memang Tuhan Yesus sesuai sama dengan peribahasa tadi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian? Iyalah. Karena bagaimanapun juga ketika Tuhan Yesus lahir, bukankah Tuhan Yesus juga sudah tertolak? Umur 2 tahun, Tuhan Yesus harus dilarikan ke Mesir. Menunggu aman, menunggu Herodes mati dulu. Seberapa lama dia harus mengungsi bersama dengan Yusuf dan Maria. Memang enak. Perjalanan menggunakan keledai dan dilakukan siang malam. Ya, kita bisa merasakanlah bagaimana udara di padang gurun. Karena Tuhan Yesus tidak melalui jalan-jalan yang hotmikan. Belum ada sepeda motor, apalagi mobil, apalagi pesawat. Pakai keledai. Dari Bethlehem sampai dengan Mesir. Setelah itu pulang dari Mesir ke Nazaret hingga sampai besarnya. Penderitaan sudah dialami oleh Tuhan Yesus sejak kecilnya. Bahkan kalau kita juga mencoba untuk belajar masuk masa pelayanan di usia yang 30 tahun, bukankah Tuhan Yesus juga harus digodok terlebih dahulu? Kalau sering saya katakan, bagaimana Gatot kaca itu harus dimasukkan kawah candra di muka. Tuhan Yesus juga dimasukkan ke tempat pembantaian, pencobaan, pendadaran, ujian 40 hari 40 malam. Harus puasa. Bukan di rumah, saudara, tetapi di gunung juga. Di tempat yang nampaknya juga tidak nyaman, kan? Setelah itu harus dicobai 3 kali. Sesuatu yang berat juga. Bahkan ketika melayani, masuk ke dalam pelayanan, bukankah Tuhan Yesus juga mengalami penolakan-penolakan? Tidak sedikit penolakan yang dia terima. Padahal apa yang Tuhan Yesus lakukan demi kebaikan semuanya. Bahkan akhir pelayanan Via Dolorosa dilakukan, dijalani. Penderitaan yang begitu sangat dan luar biasa harus ditelan. Pahitnya luar biasa. Tetapi setelah itu bukankah kemenangan, kemuliaan yang didapat oleh para pengikutnya? Dan oleh sebab itu, saudara, apa yang diungkapkan melalui Lukas 14:27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, memikul salibnya
berarti memikul bebannya sendiri-sendiri dan mengikut Tuhan Yesus. Atau bahkan kalau kita melihat dari Matius, barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya. Dan di sini ditegaskan ia tidak dapat menjadi murid. Karena bagaimanapun juga teladan Tuhan Yesus sudah jelas. Untuk mencapai titik tertinggi dari kehidupan, harus mau mengalami penderitaan, harus mau mengalami susah payah, harus mau mengalami perjuangan yang belum tentu ringan, kebanyakan berat. Oleh sebab itu memikul salibnya dan mengikut Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada banyak beban ketika kita menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Bukan dalam artian menjadi pengikut Yesus harus menderita. Tidak. Penderitaan itu tidak perlu dicari-cari, saudara. Penderitaan itu datang dengan sendirinya. Lalu kalau kita mau menjadi Kristen, kadangkala kita berpikir bahwa aku mau menjadi Kristen kan pengen enak, pengen sukses, pengen bahagia. Kok malah menderita? Apakah kita menjadi Kristen selalu menderita? Tidak. Tetapi di dalam menjalani proses panjang kehidupan menjadi Kristen yang sempurna, kadangkala penderitaan itu datang silih berganti. Salib itu datang tanpa kita minta. Dan ketika salib itu ada di hadapan kita, mau tidak mau kita harus memikulnya. Dan saat kita memikulnya, kita harus membayangkan bagaimana Yesus memikul salibnya dengan beban 57 kilo yang sebelumnya dia harus merasakan cambukan, siksaan, dan harus berjalan 20 kilo. Itu yang mestinya ada dalam pikiran-pikiran kita. Sehingga sebenarnya salib kita, beban kita tidak terlalu berat dibandingkan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus Allah, Tuhan Yesus Tuhan, sehingga mampu melakukan itu. Tidak, saudara. Karena saat Tuhan Yesus memikul salibnya, mengalami penderitaan, di sanalah manusia 100% itu ada dalam dirinya. Artinya sama dengan kita. Walau Tuhan Yesus tidak berdosa. Ada banyak penderitaan, ada banyak beban yang kita alami di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Ada saja. Tetapi mari coba dengan kepekaan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani sebenarnya bersama-sama dengan Dia yang sudah terlebih dahulu menanggung salib itu. Kalau toh hal yang sederhana ketika kita berpikir 1 bulan nanti kita makan apa, dengan apa begitu. Atau 1 bulan apakah kita bisa mencukupkan kebutuhan kehidupan kita, mari kita menghitung secara matematis. Apakah yang kita terima dalam 1 bulan itu cukup untuk 1 bulan? Tetapi semuanya bisa kita jalani dan bahkan kita bisa menyelesaikan bulan berjalan itu dengan baik. Kalau yang seperti itu apakah karena kepandaian kita? Apakah karena kekuatan kita? Apakah karena kemampuan kita? Bisa iya. Tetapi dari mana kemampuan, kekuatan, kepandaian kita? Dari Tuhan, saudara. Jangan lupakan itu. Kalau kita bisa menjalani semuanya karena Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang menggandeng kita. Tuhanlah yang berjuang bersama-sama dengan perjuangan kita.
Kadang kita merasa bahwa beban di pundak kita itu terlalu berat dan kita tidak sanggup mengangkatnya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mengangkat beban dengan kita memandang palang Yesus, kita akan mampu menjalaninya dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita meminimalkan keluh kesah kita. Saya tidak mengatakan jangan berkeluh kesah. Ojo ngresulo, ojo maido, ndak. Kita masih manusia kok, saudara. Kita masih boleh kok maido. Kita masih boleh kok ngundomono. Kita masih boleh kok ngresulo. Tetapi ayo coba kita minimalkan semuanya itu. Kalau memang berat ya sama seperti menghilangkan rokok toh. 1 bulan kita menghabiskan 30 bungkus rokok. Ya bulan berikutnya kita hanya menghabiskan 29 dan seterusnya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau ngresulo, keluh kesah, ngundomono, setiap hari kita seperti itu, ya bulan depan kita kurangilah. Sampai dengan batas akhirnya kita mampu menjalaninya dengan baik. Kita menyerahkan semua beban kehidupan kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengalami setiap penderitaan, setiap beban yang sangat-sangat berat. Bukan untuk diri Tuhan, tetapi untuk kita. Supaya kita menang, supaya kita dimuliakan. Sehingga mari kita terus memiliki semangat juang yang tinggi. Jangan pernah ngelokro. Nah, kalau ini saya katakan jangan pernah ngelokro. Ayo tetap bersemangat. Jalani hari-hari yang berat ini. Karena Tuhan yang menggendong kita, yang membopong kita, yang memikul kita. Sehingga pada akhirnya Ia dapat menjadi muridku. Kita dapat menjadi murid Yesus. Karena kita bisa menjalani paling tidak sekian persen apa yang sudah dijalani oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kemuliaan, kemenangan itulah yang kita dapatkan. Ayo terus berjuang. Jangan lelah. Jangan lelah. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur ketika kami boleh menyadari bahwa Engkau terlebih dahulu sudah mengalami semua kegetiran hidup. Engkau tertolak, Engkau menderita, bahkan penderitaan itu sungguh sangat kejam. Tetapi toh kemuliaan, kemenangan Tuhan dapatkan bukan untuk diri Tuhan, tetapi untuk kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami, menanamkan dalam hati kami semangat juang untuk terus melakukan setiap perkara dengan kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam diri kami. Sehingga kami sanggup melakukan semuanya dengan baik. Sebab kami tahu akhirnya Tuhan membopong kami, menggendong kami, Tuhan melawat kehidupan kami. Dan oleh sebab itu saat ini kami memohon berkat-Mu untuk mereka yang masih dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mampu, Engkau berkuasa menggantikan keluh kesah dengan tari-tarian. Bahkan saat saudara kami, secara khusus Ibu Misti Prihatin, yang berjuang untuk menyembuhkan tubuhnya dari sakit. Kalau harus
datang ke Semarang untuk berproses. Tuhan juga sertai. Tuhan juga membuat semuanya berhasil. Tuhan memakai para dokter, jurawat, bahkan ahli anestesi melakukan yang terbaik untuk Ibu Ngisti. Dan pada akhirnya nanti perjuangannya tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memberikan kemenangan. Demikian pula dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ratno. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan semangat juang juga untuk terus melakukan pengobatan-pengobatan selanjutnya. Demikian pun dengan yang lain. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Demikian pun dengan keluarga-keluarga Kristen, baik yang ada di Purbalingga maupun di luar kota. Anak-anak kami yang juga berjuang di Purbalingga tetapi juga di luar daerah. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, keluarga-keluarga ini. Tuhan juga berjuang dengan perjuangan kami. Tuhan juga mengendalikan hati kami. Tuhan memberikan ketekunan kepada kami, juga anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami pun mampu terus melanjutkan perjalanannya. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, berdoa untuk kehidupan gereja-gereja kami. Tuhan akan tolong semuanya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami percaya tidak lama lagi pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan Tuhan juga gantikan semuanya itu dengan kesukacitaan, dengan kesukariaan. Dan kami terus boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mampu membebaskan kami dari setiap belenggu. Dan di doa ini kami juga mohon berkat Tuhan secara pribadi. Biarlah Engkau sendiri yang mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami ya Allah. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini, Tuhanlah yang akan mengiring langkah perjalanan kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Doa syafaat, ucapan syukur dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Kita terus memiliki semangat juang yang tinggi. Sebab Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus kawannya